Assalamualaikum, terima kasih Matur Suksma sudah mengklik channel Suara Sang Lili. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya, amin astungkara. Tetap di Taman Singgasana Tabanan Bali, yuk kita pagi ini membacakan kumpulan cerpen Juwita yang terukir bunga ibu yang mekar di padang gersang jiwa, publishernya Alineaku. Ini cerpennya keren-keren loh. Oke, kita mulai yuk, let's go! Antara mengasuh anakku dan mengasuh anak mereka. Karya Evita Trise Pangestika. Semoga benar ya Lili membacakannya. Waktu begitu cepat berlalu. Ternyata sudah 1,5 tahun yang lalu aku terlahir menjadi seorang ibu. Menjadi ibu merupakan sebuah tanggung jawab yang besar untukku. Ini adalah karir yang diberikan Tuhan untukku setelah menjadi seorang istri. Hari demi hari kulalui dengan bahagia menjadi peran baru. Belajar menyusui, memandikan bayi, belajar parenting, manajemen waktu, menyuapi, membuat menu-menu untuk empati, dan belajar apapun tentang menjadi ibu yang baik untuk anakku. Lelah, tapi aku menikmatinya. Tiba-tiba mataku berkaca-kaca. Momen September 2022 muncul tiba-tiba. Lahir anak laki-laki dalam rahimku. Kami beri nama dia Beryl, yang artinya adalah batu permata. Di dalam arti nama itu kuselipkan doaku semoga kelak engkau menjadi permata. Permata yang bernilai, yang menyejukkan mata bagi siapapun yang memandangmu. Sehat dan bahagia selalu ya anakku. 3 bulan masa cuti telah selesai. Aku kembali berkarir menjadi pengasuh, pendidik, dan pembimbing siswa-siswaku di sekolah. Aku seorang guru. Berat sekali rasanya harus meninggalkan bayiku di rumah. Ya, bagaimana lagi? Jika ini adalah menjadi resiko yang harus kujalani sebagai wanita karir, maka kujalanilah. Hari pertama masuk sekolah sepertinya seperti manusia yang baru terlahir kembali. Bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Ya begitulah. Aku merasa sangat tidak siap untuk kembali bekerja. Rasanya ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Dan apalagi Mas Titis di sekolah, dalam hati aku berkata, ya Tuhan, sakit sekali. Ampuni aku Tuhan, aku telah melalaikan tugasku menjadi seorang ibu. ASI yang seharusnya menjadi nutrisi utama anakku pun semakin lama semakin seret. Aku banyak melewatkan jam menyusui anakku. Ditambah lagi stres dengan tugas-tugasku menjadi seorang guru. Ini adalah momen yang amat sedih. Di satu sisi aku ingin tetap mengasuh dan memberikan ASI, sedangkan di sisi lain aku ingin tetap bekerja. Karena menjadi guru adalah bagian dari aktualisasi diriku. Kurasa bukan aku saja yang mengalami tantangan seperti ini. Tapi wanita karir lainnya yang juga seorang ibu juga pasti akan mengalami hal yang sama denganku. Sepakat nggak? Tulis di kolom komentar ya. Ya, mereka tetap bisa berkarir. Itulah yang memotivasiku selama ini. Sudahlah, tetap saja bekerja. Bayi itu cepat gede. Dia akan cepat memasuki masa sekolah. Begitulah kata salah seorang rekan guruku untuk menenangkan aku. Ya, menjadi peran sebagai ibu memang mengubah banyak hal. Mulai dari pemilihan prioritas hidup, manajemen waktu, manajemen kesehatan, manajemen emosi, dan manajemen finansial tentunya. Sebelum menjadi ibu, aku bekerja sebagai guru dari pagi sampai siang. Sore harinya aku bekerja sebagai tentor di sebuah lembaga bimbingan belajar. Bahkan ketika weekend, aku masih terjadwal mengajar. Terlebih ketika mendekati masa-masa ujian sekolah. Dan ketika menjadi ibu, semuanya berubah. Aku memprioritaskan sesosok makhluk kecil yang hidupnya tergantung padaku saat ini. Dan karena makhluk kecil inilah yang mengubah sedikit banyak karakterku. Aku menjadi seseorang yang tidak suka berdrama. Baik drama di dalam lingkungan rumah maupun di dalam lingkungan pekerjaan.
Bagiku tidak ada yang lebih penting daripada tugas utama menjadi seorang ibu dan juga sebagai seorang guru. Menjadi guru saat ini, kami dituntut untuk terus mengembangkan diri. Meskipun aku juga seorang ibu baru, tapi aku tetap juga harus menjalankan tugasku sebagai guru sebaik mungkin sesuai kemampuanku. Aku terus mengembangkan diriku karena aku tahu mereka yang kuasuh hidup di zaman mereka, bukan di zamanku, ya kan? Memberikan pendidikan kepada mereka sesuai dengan zamannya menjadikan tantangan tersendiri buatku. Aktif di dalam dunia mengembangkan diri sebagai guru terkadang menyita perhatianku begitu banyak. Terkadang aku memang berada di dekat anakku, tetapi secara rohani aku tidak hadir. Pikiranku melayang pada tugas-tugasku sebagai guru. Tetapi sejauh ini aku bersyukur bisa menjalani semua ini hingga saat ini. Berkat dukungan tentunya dari suami, keluarga, rekan-rekan kerja terdekatku, dan aku merasa aku happy dan menjalaninya semua dengan baik. Tetapi sejatinya aku masih ragu, apakah anakku bangga dengan ibunya atau dia kecewa dengan ibunya? Ibunya yang tidak bisa menyusui hingga masa pemberian ASI usai. Entahlah. Tapi inilah aku bersama dengan pilihanku. Inilah aku bersama dengan pekerjaanku. Dan semoga Tuhan memudahkan dan meridhoi. Wow. Keren. Oke. Seru ya? Seru sekali. Memang sebuah pilihan-pilihan itu harus kita pertanggungjawabkan. Harus menjalaninya sebaik mungkin. Yang mana yang cocok itulah. Yang membuat happy kita itulah. Itulah apa? Itulah yang kita pilih. Dengan saran teman, suami, keluarga besar, ya kan? Hidup ini indah, maka nikmatilah. Sudah tersenyum hari ini Semeton? Kalau sudah tersenyum, coret-coret dong. Dan kirimkan ke alamat di bawah ini untuk mendukung channel ini dan mendukung kreativitas teman-teman Semeton semua untuk berkarya, menulis, mengisahkan hidup kita, membuat sejarah pada hidup kita. Oke? Sampai bertemu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Matur suksma. Wassalamualaikum.